Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Lamongan akan membawakan materi farmakognose yang bertema Mucilago, Gam Arab, dan Guargam. Perkenalkan, saya Rahmatia Mikakim sebagai moderator. Silahkan memperkenalkan diri pemateri pertama. Saya Beti Iwaita Putri Sumardi sebagai pemateri pertama. Saya Nabila Dita Ramadhani sebagai pemateri kedua. Saya Rika Marbayu Anggreni sebagai pemateri ketiga. Dan saya Salsabila Lusna sebagai pemateri keempat. Ya, kita akan mulai dari materi pertama. Dipersilahkan untuk pemateri pertama untuk membawakan materinya. Materi pertama, gam Arab. Gam Arab merupakan eksudat dari ranting Acacia senegal Fabaceae yang dilukai sampai kambium eksudat yang keluar dibiarkan mengering kemudian dipanen setelah 30 hari. Jenis gam Arab atau gam Kordofan mutunya terbaik dikumpulkan di Kordofan, Provinsi Sudan. Ada dua kualitas yaitu blessed gam merupakan butir-butir bulat telur atau potongan bersudut-sudut putih atau agak kuning, luarnya retak-retak. Natural gam yang lebih tembus cahaya dan retak-retaknya tidak sedemikian banyak, warna lebih kuning atau berwarna merah jambu. Gam Senegal atau gam Afrika Barat berasal dari Senegal. Daya rekatnya bagus, maka banyak dipakai dalam industri, umumnya berupa butir-butir jorong atau bulat dan utuh, atau berupa potongan-potongan bentuk bumbung halus, bumbung yang lurus atau terpilin. Jenis yang terbaik berwarna agak putih, tidak berwarna tetapi umumnya tampak kekuningan, kemerahan, atau merah coklat. Gam Arab terdiri dari D-galactosa 36,8%, arabinosa 30,3%, rhamnosa, asam glukuronat 13,8%, air 14%, sisanya enzim oksidase. Kelarutan. Larut hampir sempurna dalam 2 bagian bobot air, tetapi sangat lambat, meninggalkan sisa bagian tanaman dalam jumlah yang sangat sedikit. Praktis tidak larut dalam etanol dalam eter. Viskositas akan meningkatkan sebanding dengan peningkatan konsentrasi. Tranggono dan kawan-kawan 1991. Mucilago pada gam Arab. Mucilago gam Arab dengan kadar 35%, kentalannya kira-kira sama dengan gliserin. Gam ini mudah dirusak oleh bakteri sehingga dalam suspensi harus ditambahkan zat pengawet atau preservatif. Gam Arab mempunyai gugus arabinogalaktan protein, gugus glikoprotein yaitu gugus yang berperan sebagai pengemulsi dan pengental GAONK 1995. Selanjutnya, yang kedua yaitu klasifikasi gum Arab. Nama lain dari gum Arab adalah gum akasia atau gum mimosa. Tanaman asalnya dari Acacia sp antara lain Acacia Senegal wild. Familinya dari Papilionaceae. Pemberiannya hampir tidak berbau dan rasa tawar seperti lender. Bagian yang digunakan eksudat gum kering yang diperoleh dari batang dan dahan. Penggunaannya bahan penolong dalam pembuatan sediaan obat seperti suspense, emulsi, tablet hisap, basila, pil, dan tablet. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Penggunaan gum Arab. Gum Arab untuk mendorong pembentukan emulsi lemak dan mencegah kristalisasi gula. Emulsifikasi dari gum Arab berhubungan dengan kandungan nitrogen. Gum Arab dapat meningkatkan stabilitas dengan peningkatan viskositas. Jenis pengental ini juga tahan panas pada proses yang menggunakan panas, namun lebih baik jika panasnya dikontrol. Menurut Alin Collis, gum Arab dapat digunakan untuk peningkatan flavor, bahan pengental, pembentuk lapisan tipis, dan pemantap emulsi.
Gum Arab akan membentuk larutan yang tidak begitu kental dan tidak membentuk gel pada kepekatan yang biasa digunakan, yaitu paling tinggi 50%. Cara panen gum Arab. Gum Arab keluar sendiri dari retakan-retakan yang mengeras di udara. Tanaman yang telah berumur 6 tahun mulai dapat diambil gumnya. Untuk memperbanyak produksi, terkadang kulit batang diiris-iris untuk dibuat luka. Penyebaran dan habitat dari gum Arab tersebar luas di daerah tropis Afrika, mulai dari Senegal sampai Ethiopia dan meluas sampai India. Paling banyak terdapat pada daerah dengan curah hujan 300 sampai 400 mm per tahun, tetapi dapat tumbuh pada curah hujan minimal 100 dan tahan pada musim panas 8 sampai 11 bulan. Tumbuh baik pada daerah kering. Pengertian guargam. Guargam atau guaran adalah serat dari biji tanaman guar atau cluster beans plant. Merupakan polisakarida non-ionik yang diperoleh dari biji Chiamopsis tetragonolobus dari keluarga Leguminosae yang ditemukan berlimpah di alam. Gum guar memiliki sifat mengental dan stabil sehingga banyak digunakan dalam industri pangan dan industri lainnya. Biasanya gum guar berwujud bubuk berwarna putih hingga kekuningan, tidak berbau dan memiliki rasa hambar. Tata nama guar gum. Rantai utama yaitu rantai linier dari D. manosa dengan ikatan glikosidik beta 1,4. Rantai samping D. galaktosa yang terikat dengan manosa pada ikatan 1,6. Rasio manosa yaitu galaktosa pada gum guar adalah 2:1. Sinonim dari guar gum yaitu galaktosa atau guar flour, guar galactonum, jaguar gum, Mayprogat, Mayprodor, dan Mayprovin. pH-nya yaitu 5-7, stabilitas yaitu stabilitas pada pH 4-10,5, namun pemanasan berkepanjangan mengurangi viskositas dispersi. Pemerian yaitu guar gum berbau atau hampir tidak berbau, putih bubuk berwarna putih kekuningan dengan rasa hambar. Fungsinya yaitu meningkatkan viskositas gel. Untuk larutan dari gum guar adalah 1. Gum guar merupakan hidrokoloid non-ionik yang dapat larut dalam air. 2. Gum guar tidak larut dalam pelarut organik. 3. Larutan gum guar sangat stabil pada rentang pH 4-10,5. Untuk viskositasnya, 1. Larutan gum guar memiliki viskositas yang tinggi pada air dingin dan rendah pada air panas. 2. Viskositas irreversibel akan hilang pada suhu pemanasan di atas 90 derajat Celcius atau 194. Untuk manfaat guar gum. 1. Digunakan secara terapeutik sebagai pencahar. 2. Digunakan sebagai koloid pelindung. 3. Digunakan sebagai thickener dan sifat penebalannya adalah 5-8 kali lebih banyak daripada pati. Dan yang terakhir digunakan sebagai zat anorektik, yaitu ia bertindak sebagai depresan nafsu makan. Dan dibuat baik sebagai agen pengikat dan terdiferensiasi dalam formulasi tablet. Dan juga digunakan dalam formulasi jeli farmasi, suspensi, emulsi, lotion, krim, dan pasta gigi.
Dan untuk cara panen guargum ada 8 tahapan. Yang pertama, benih putih guargum yang telah dikembangkan dikumpulkan dan dibebaskan dari zat asing manapun. Yang kedua, biji yang diurut diumpankan ke splitter mekanis untuk mendapatkan biji guar yang diperkaya yang kemudian dipisahkan menjadi kulit dan masing-masing kotiledon memiliki embrio. Yang ketiga, gam ditemukan di endosperma. Yang keempat, umumnya benih guargum terdiri dari endosperma 35-40%, embrionya 45% sampai 50%, dan sekamnya 14-17%. Yang kelima, kotiledon memiliki rasa pahit dipisahkan dari endosperma oleh proses yang disebut penampungan. Tahap yang keenam, endosperma kemudian dikumuri dengan alat pulser mikro, diikuti dengan penggilingan. Dan yang ketujuh, kotiledon yang relatif lebih lembut menempel pada endosperma dipisahkan dengan proses penggayaan mekanisme. Untuk tahapan yang terakhir, minyak mentah guargum diubah menjadi bentuk yang dimurnikan, yaitu tanpa kotiledon, yang kemudian berulang kali dilumatkan dan digeser selama beberapa jam sampai bubuk putih akhir atau produk glamular diperoleh. Baik, itu dia presentasi dari kami kelompok 2. Nah, saya di sini akan membacakan kesimpulan-kesimpulan yang ada. Yang pertama tentang gam Arab, merupakan exudat dari ranting Acacia senegal atau Fabaceae yang dilukai sampai cambium exudat. Nah, ini sendiri untuk memperbanyak produksi, biasanya memang dilukai sampai cambium exudat. Nah, kalau yang alami biasa keluar sendiri dari retakan-retakan kulit batang dan dari udara. Kulit batangnya akan mengeras di udara. Nah, kalau untuk guargum merupakan polisakarida yang terdiri dari 2 macam gula, yakni manosa dan galaktosa. Nah, ini bermanfaat sebagai pencahar, pelindung, stiker, pengikat, dan bisa bermanfaat untuk berbagai macam persediaan. Contohnya jelly, emulsi, krim, dan pasta gigi. Nah, itu dia kesimpulannya. Bunga mawar, bunga melati. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.